Kita akan berbicara calon suami buat para akhwat dan wanita di belakang. Yang pertama tentu saja di agama lagi-lagi. Jadi sama dengan yang wanita, agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 221. Wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Budak yang beriman kepada Allah itu lebih baik daripada orang musyrik walaupun ketampanannya, kekayaannya, statusnya menyilaukan kalian. Budak mukmin itu lebih baik. Dan Nabi bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu." Saya ingin para akhwat di belakang catat baik-baik sabda ini. Nabi mengatakan, jika ada seseorang laki-laki yang melamar putri Anda, kakak wanita Anda, atau adik perempuan Anda, dan Anda ridho dengan agama serta akhlaknya, maka nikahkan mereka berdua. Kenapa? Karena kalau Anda tidak menikahkan, takun fitnah fil ardi wa fasadun aril. Akan terjadi fitnah dan kerusakan yang parah. Wanita yang menolak laki-laki yang saleh, lalu dia memilih laki-laki yang bermasalah, yang jauh dari Allah, karena ketampanannya, atau karena kekayaannya, atau karena status sosialnya, atau karena faktor lain, maka ulama mengatakan dia akan terkena fitnah dan dia akan sengsara di dalam hidupnya. Karena ini sabda Nabi, jika Anda tidak nikahkan dengan tipikal yang seperti itu, takun fitnah dan fasadun arid, akan terjadi fitnah, akan terjadi masalah dan kerusakan yang sangat amat parah. Namun hadirin sekalian, bukan berarti hadis ini bukan berarti siapapun yang datang maju ke kita, kan kita ini perempuan nih, siapapun yang datang dan maju ke kita, yang penting agamanya bagus, akhlaknya bagus, langsung kita terima walaupun kita tidak suka. Tidak demikian juga. Karena makna hadis ini adalah barang siapa yang menolak laki-laki karena agama, dan atau dia tidak memprioritaskan agama, dia tidak menomorsatukan agama dan akhlak, maka dia akan terkena fitnah. Adapun seseorang yang menolak laki-laki soleh karena dia nggak suka parasnya, nggak ada masalah, nanti kita jelaskan. Atau dia nggak suka gayanya, nggak ada masalah. Tapi yang tidak boleh, kita menolak laki-laki karena masalah agama, atau kita suka dengan agama tapi karena ini lebih keren, ini lebih kaya, dia anak tunggal, pewaris tahta satu-satunya, akhirnya kita pilih dia daripada yang baik agamanya, maka siap-siap terkena masalah keluarga, kata Nabi SAW. Tiap-tiap mendapatkan badai dalam rumah tangganya. Karena Nabi yang mengatakan takun fitnah, akan terjadi fitnah, akan terjadi masalah dan kerusakan yang parah. Oleh karena itu, pilihlah yang baik agamanya. Yang kedua, fisiknya kita suka. Fisiknya kita suka. Ini catat baik-baik. Fisiknya kita suka. Kenapa demikian? Karena ada sebuah hadis tentang khulu, wanita yang gugat cerai, Fatimah. Mohon maaf, bukan Fatimah, istri dari Thabit bin Qais. Istri dari Thabit bin Qais meminta Rasulullah agar mengizinkan dia menggugat cerai suaminya. Allahu Akbar. Ini wanita yang bersuamikan siapa? Thabit bin Qais. Antum tahu siapa Thabit bin Qais? Thabit bin Qais adalah khatib Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini andalan Nabi kalau khutbah. Jadi kalau Nabi keluar kota, lalu datang hari Jumat, yang khutbah itu siapa? Thabit bin Qais, khatibnya Rasulullah SAW. Dan Thabit bin Qais dijamin masuk surga. Dan antum bisa cek kisahnya di tafsir surat Al-Hujurat ayat 2. Bagaimana
Nabi memastikan Thabit bin Qais ahli surga. Ada ibu-ibu di belakang yang suaminya dijamin masuk surga? Gak ada. Bayangkan suaminya sudah ahli surga, ini tiket surga udah di tangan. Ternyata istrinya gugat cerai. Allahu Akbar. Apa penyebabnya? Dalam riwayat dikatakan, walakinni akhaful kufra ba'dal iman, karena aku khawatir kufur nikmat. Jadi istrinya bilang, ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat cacat dari agama suamiku dan akhlak suamiku, tapi aku khawatir kufur nikmat. Ini suamiku baik banget, justru yang aku khawatirkan air susu yang diberikan suamiku aku balas air tuba. Kenapa masalahnya? Aku gak cinta sama dia. Dalam riwayat beliau istri Thabit memberikan testimoninya, aku pernah jalan bareng sama suamiku ya Rasulullah, lalu aku melewati sekelompok laki-laki, sekelompok sahabat, mungkin sedang duduk-duduk, sedang santai, sedang ngobrol. Lalu secara nggak sadar aku bandingkan, ternyata asyadduhum sawada, ternyata saya bandingkan suami saya yang paling gelap warna kulitnya, jadi paling hitam dia. Wa aqsaruhum tula, yang paling pendek posturnya. Wa akbahuhum wajha, yang paling gak ganteng parasnya. Subhanallah. Paling hitam, paling pendek, dan paling gak ganteng. Tapi ahli surga. Beliau gak cinta. Berarti faktor apa nih? Fisik atau agak? Fisik. Faktor fisik. Tapi hadirin sekalian, jangan ada satupun dari kita yang meremehkan Thabit bin Qais, nggak boleh. Dan ini lumrah, karena selera orang beda-beda. Kebetulan istrinya Thabit seleranya itu tinggi, putih, dan keren. Misalnya, betapa banyak wanita yang suka laki-laki berkulit hitam, iya apa tidak? Banyak. Jadi yang hitam atau yang gelap nggak usah berkecil hati. Banyak wanita yang seleranya itu berkulit gelap. Kebetulan istrinya Thabit suka yang posturnya tinggi. Betapa banyak wanita yang suka pendek. Dia bilang, nih minimalis nih suami saya, kan begitu. Dia suka yang pendek, enak gitu loh. Lucu, imut-imut, cabi, dan seterusnya. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, nah, banyak masalah selera itu sangat subjektif. Kebetulan istrinya Thabit ini suka yang tipikal demikian, dan dia tidak dapatkan di dalam diri suaminya. Bolehkah minta cerai? Nabi mengatakan, apakah engkau akan mengembalikan maharnya? Ya Rasulullah, ya sudah, cerai. Diperbolehkan. Kaidah fikih mengatakan, kalau yang sudah nikah aja boleh cerai gara-gara fisik, apalagi yang belum nikah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah nolak ikhwan yang hafalannya 30 juz, hafal Sahih Bukhari, hafal Sahih Muslim, hafal Riyadhus Shalihin, karena kita tidak suka fisiknya, nggak ada masalah. Boleh. Dan ini kesalahan banyak akhwat. Sebagian akhwat nggak memperdulikan masalah fisik. Sebagian akhwat yang sudah ngaji, yang penting istri saya ahlu tahajud Pak Ustaz. Yang penting suami saya ahlu tahajud. Yang penting suami saya hafalan 30 juz. Ini keliru. Dan ada banyak akhwat seperti itu. Akhirnya pernikahannya tidak bahagia. Karena dia menolak fitrahnya sendiri. Fitrah wanita itu suka dengan fisik laki-laki, nggak bisa dibantah. Dan ada kejadian demikian. Ustaz, mohon maaf saya mau menikah. Siapa laki-laki tersebut? Masya Allah Ustaz, hafalannya 30 juz, pintar bahasa Arab, kumlot fakultas syariah, hafalan hadisnya bagus. Saya bertanya, anti sudah lihat laki-lakinya? Belum Pak Ustaz. Loh kok mau nikahnya? Yang penting kan hafalannya Pak Ustaz. Ini keliru. Ini salah. Yang penting pengajiannya Ustaz. Yang penting udah jenggotan Pak Ustaz. Ini salah. Kan Anda mau mencari suami, bukan mencari imam masjid. Kalau mencari imam masjid, yang penting hafalannya, nggak perlu fisiknya. Tapi Anda mencari suami, nggak mungkin faktor fisik nggak dipertimbangkan, itu nggak mungkin. Ini istri Thabit bin Qais, suaminya sahabat, suaminya khatib Nabi, suaminya ahlu surga, nggak cinta. Ini yang harus kita camkan. Itu yang kedua. Pertimbangan masalah fisik ini penting. Yang ketiga, mampu
secara finansial. Mampu secara finansial. Atau memberikan nafkah batin. Memberikan nafkah batin atau yang non batin. Jadi hadirin sekalian, seorang akhwat yang mempertimbangkan penghasilan suami nggak ada masalah. Nabi yang mencontohkan ketika Fatimah binti Qais, tadi Thabit bin Qais, ini Fatimah binti Qais, itu dilamar oleh Muawiyah dan Abu Jahal. Apa kata Nabi SAW? Kata Nabi SAW, jadi Fatimah dilamar oleh siapa tadi? Abu Jaham dan Muawiyah. Dan dua-duanya sahabat. Ingat, dua-duanya sahabat. Kata Nabi SAW, amma Abu Jaham fala yadha asahu an atiqi. Abu Jaham itu orangnya kalau marah suka lost control, mukul. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, Abu Jaham itu suka safar, Jadi itu dua makna dari hadis tersebut. Adapun Muawiyah, faso'lu la malalah. Adapun Muawiyah, dia miskin, nggak punya duit. Coba kita tanya ibu-ibu sekalian, atau akhwat-akhwat yang belum nikah, yang masih single. Ini ada dua opsi. Sama-sama soleh, sama-sama ahlu tahajud, sama-sama ahlu siam, ahli puasa. Yang satu kalau marah lost control, suka mukul, tapi kaya. Yang satu baik, lembut, tapi nggak punya duit. Akhwat di belakang pilih yang mana? Muawiyah atau Abu Jaham? Yang punya suami nggak boleh jawab loh. Ini yang bagi yang single aja semuanya Muawiyah, hati-hati loh. Nabi mengatakan inkihi Usamah, bukan Muawiyah, bukan Abu Jaham, Usamah. Karena Usamah mampu secara finansial, tidak suka mukul dan tidak sering bepergian. Jadi tidak Muawiyah, tidak Abu Jaham. Dari sini keluar hukum masalah finansial dipertimbangkan. Kenapa? Karena suami kita jadi pemimpin. Dia harus punya kemampuan untuk membiayai kita. Dan ini penting loh hadirin sekalian. Khususnya antum ikhwatal iman, para laki-laki yang akan memimpin. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena dua faktor. Faktor yang pertama karena sifat-sifat laki-laki lebih cocok menjadi pemimpin. Yang kedua karena nafkah, bima anfaqu min amwalihim. Karena nafkah. Artinya apa? Ulama tafsir menjelaskan, apabila seorang laki-laki tidak memberikan nafkah kepada istrinya, maka secara otomatis kepemimpinannya pudar di mata istrinya tersebut. Karena itu firman Allah. Nanti kita akan bahas. Tapi intinya bahwa mempertimbangkan masalah finansial itu penting, asal jangan diprioritaskan menjadi prioritas nomor satu. Yang pertama jelas agama. Masalah kenyamanan finansial itu sebagai penyempurna. Yang berikutnya, punya jiwa pemimpin. Ini penting. Dalilnya adalah surat An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Punya jiwa pemimpin. Dan kita bisa lihat kepemimpinan itu dari dua faktor dalam ayat di atas. Yang pertama memang dia punya jiwa kepemimpinan, orangnya tegas, orangnya punya prinsip, orangnya nggak apa kata atasannya. Misalnya kalau dia menjadi pegawai, dia punya prinsip ya, tidak. Dan yang kedua karena nafkah, wa bima anfaqu min amwalihim, karena nafkah. Jadi lihat dia pengangguran atau tidak.
Kalau pengangguran sebaiknya jangan. Karena kalau dia pengangguran, bagaimana dia menjadi pemimpin? Yang penting ada usaha, walaupun tidak tetap. Dan memang nggak ada yang tetap di dunia. Antum nggak mungkin cari pekerjaan tetap di dunia. Akhirnya kan meninggal juga. Akhirnya kita berpisah juga. Akhirnya dipensiunkan juga. Yang penting dia mau berusaha. Ini perlu kita camkan ya, para akhwat. Yang berikutnya, an yakuna rafiqan bin nisa, lemah lembut dengan wanita. Lemah lembut dengan wanita. Di antara dalilnya adalah Abu Jaham tidak direkomendit oleh Nabi SAW. Karena Abu Jaham kalau emosi suka mukul. Oleh karena itu cari laki-laki yang lemah lembut. Dan kita bisa cek bagaimana dia memperlakukan ibunya, bagaimana dia memperlakukan adik perempuannya. Dipukulin nggak, digebukin nggak? Coba tanya, adik perempuannya dipukulin nggak? Oh ternyata enggak, paling ditendang aja 1-2 kali. Maka jangan pilih orang tersebut. Jadi sekali lagi yang hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena Abu Jaham tidak direkomendit oleh Nabi SAW disebabkan karena dia suka mukul. Yang berikutnya, punya waktu yang cukup untuk istri dan anak-anak. Sebagaimana hadis Abu Jaham tadi. Makna yang kedua dari kata Nabi apa? Abu Jaham suka safar. Hadirin, bagaimana seorang laki-laki bisa membangun rumah tangganya kalau dia tidak pernah ada di rumah? Kalau dia dinas keluar kota terus, kalau dia ditugaskan selama 3 bulan, pulang tugaskan lagi, pulang tugaskan lagi, bagaimana dia bisa mendidik istrinya? Bagaimana dia punya waktu untuk anak-anaknya? Nggak mungkin. Jadi pilihlah seorang suami yang punya waktu untuk kita dan anak-anak kita. Itulah beberapa kriteria yang hendaknya kita pertimbangkan di antara kriteria yang lain. Kesimpulannya, mencari pasangan yang sesuai di dalam Islam, secara garis besar ada 2 kriterianya. Kriteria yang pertama, agamanya baik, bagus, akhlaknya mulia. Dan yang kedua, irtiyahun nafas, kata para ulama fikih, kita suka dan kita cocok secara pribadi. Kita suka dan kita cocok secara pribadi. Itulah yang masuk fisiknya, kekayaannya, karakternya. Camkan baik-baik. Kalau ingin mencari suami atau istri, kriterianya, kalau kita bingung ngafalin yang poin-poin di atas, dan poin-poin di atas belum semuanya ya, itu baru beberapa poin-poin penting. Nah, semuanya dirangkum dengan 2 kriteria. Ulama fikih mengatakan, kalau Anda ingin bahagia dalam rumah tangga Anda, maka kriterianya 2. Yang pertama, agamanya baik, dan yang kedua, irtiyahun nafas, kita suka dengan dia secara pribadi. Adapun satu hilang, maka kita tidak akan bahagia di dalam kehidupan kita. Dan jangan salahkan Allah, karena itu sebabnya dikarenakan oleh kita.